Hai guys, apa kabar? Wah, tentunya baik ya. Selamat datang bersama saya di Lapstock, sebuah program bincang-bincang tentang kesenian, khususnya teater. Lapstock ini merupakan kelanjutan dari sebuah program bincang-bincang yang sudah kami siarkan di platform IG, dan sebagai kelanjutannya kami akan mengupas lebih jauh lagi bagaimana Lapstocknya, bagaimana bincang-bincangnya bisa lebih menarik. Dan tentunya kita akan mulai dari dapurnya. Lapstock ini digagas oleh Lab Teater Ciputat, LTC. Nah, bagaimana dapurnya, siapa kokinya, siapa yang meramu masakan-masakannya. Nah, kita panggil kemari ya. Ya, oke? Ya, baik. Dua orang yang spesial ini. Kita panggil saja Bambang Prihadi dan Rosida Erawati. Kesannya dari jauh, tapi dekat sebenarnya. Itu hanya tipuan visual, saudara-saudara. Mereka ada di depan saya sebenarnya, acting saja, ya. Nah, ini dia tadi yang sudah saya bilang ya sebelumnya. Boleh diminum dulu, Bu. Silakan kalau mau minum, kalau haus. Iya. Saya nunggu sambil Anda saya ini. ngomong. Ini teman saya nih, namanya ya Bambang Prihadi, alias BP. Kalau di dunia sepak bola ada Bambang Pamungkas, BP juga, ini Bambang Prihadi, BP juga. Dan ini saya perkenalkan dulu, ini dia adalah Direktur Artistik Lab Teater Ciputat, ya. Dari namanya Direktur Artistik ya, tentu saja mengurusin hal-hal yang sifatnya artistika. Cielah, artistika, ya kan, Bang? Yo, Kita kayak wagu jadinya di sini ya. Padahal kalau di warung kopi kita ini kan sebenarnya biasa aja. Mulus-mulus aja. Iya. Ini Bambang. Ini actingnya. Actingnya itu loh, gitu loh. Iya. Nah, juga ya perbincangan ini tentu saja sudah mengikuti protap yang ditentukan oleh pemerintah ya. Ya. Udah ini udah di swipe ya masing-masing. Dan yang kedua, dua kali swipe. Iya. Dan yang kedua ini Ibu Rosida Erawati. Saya nggak apa-apa panggil Ibu ya. Karena kenapa saya panggil Ibu? Karena dia ini dosen, ya, dosen juga peneliti yang sudah juga meneliti banyak hal, terutama dan dalam kurun waktu terakhir membantu Lab Teater Ciputat dalam penelitian-penelitian yang dilakukan. Yes. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama nih, nih pertanyaannya sebenarnya biasa aja sih ini. Kenapa ada Lab Teater Ciputat di muka bumi ini harus ada? Apa? Kenapa? Susah sekali, Pak. Susah tapi susah ya. Iya kan, ini sebagai salah satu pendiri maka saya. Ini persoalan eksistensial sebenarnya. Apa itu? Ya itu, persoalan eksistensi itu jadi susah untuk kita bicarakan dengan cukup santai gitu misalnya. Tapi emang kita harus santai, Bang. Kenapa mendirikan Lab Teater Ciputat? Iya. Tahun berapa? Itu 2005 ya. 2005. Oh, sudah 15 tahun. Itu 2005. Sebelumnya kita memang berkegiatan di Teater Syahid di UIN Jakarta. 3 tahun itu selama 2021-2023 kita fokus untuk bikin Festival Teater Jakarta ya, karya untuk di Festival Teater Jakarta. Dan memang sejak itu kita sudah niat kalau festival ini kita menangkan, apa yang kita lakukan ke depannya. Oh, semacam titik balik waktu itu ya? Iya, betul. Ya, terus. Apakah kita akan keluar kampus atau tetap diam di dalam kampus? Gitu. Dan setelah itu memang betul terjadi proses diskusinya cukup panjang dengan teman-teman waktu itu. Dan akhirnya selama 2 tahun lah itu ya, 2004, 2005 dan 2005 kemudian kita putuskan untuk buat grup baru. Waktu itu kita namanya memang Lab Teater Syahid. Gitu. Nah itu pun cukup lama perdebatannya lah, diskusinya cukup lama. Dan artinya kita menyatakan buat Lab Teater Syahid setelah kita bersepakat untuk pisah gitu, untuk bisa secara arti kita secara independen mendirikan kelompok di luar bagi teman-teman yang sudah lulus atau bagi teman-teman yang memang masih terus mau berteater lah kira-kira gitu. Sementara di dalam kampusnya kita
tetap hidupkan teater sahid itu. Oke, baik. Cukup sampai situ dulu. Iya. Saya akan melanjutkan perbincangan ini kepada ini sebenarnya adalah satu hal yang luar biasa juga karena penelitian ya, karena menyangkut dengan riset penelitian dalam teater. Kita tahu juga bahwa ya masih cukup jarang kelompok-kelompok teater melakukan ya program risetnya secara khusus. Padahal mestinya hal itu sudah menjadi inheren ya dalam sebuah pertunjukan ketika kita meriset. Nah, Bu Rosida ini membantu sejak tahun berapa, Bu? Berarti 2009 kayaknya ya. Oh, 2009 ya. Di program waktu itu sebenarnya kita belum masuk ke produksinya Pulau ya, tapi waktu itu masih nemenin untuk yang terakhir itu apa sih waktu itu? Bukan Cermin, sebelumnya lagi Kubangan 2 ya. Jadi waktu itu lebih kayak nemenin dan mengamati aja teman-teman tuh berprosesnya seperti apa. Terus baru kemudian ada obrolan tentang ini ya, tentang orang pulau kan gitu, penelitian di Pulau Panggang. Baru deh kemudian bisa terlibat intensif untuk penelitiannya. Oke, iya. Artinya yang saya baca sini bahwa Lab Teater Sahid selain melakukan pentas-pentas di panggung pertunjukan atau di yang baik proscenium di panggung ya atau arena, tapi juga melakukan program lain ya, Bu. Iya, itu program mungkin ya berarti ya bisa dibilang di lapangannya lah ya. Di luar panggung lah ya, di masyarakat ya. Betul, di masyarakat gitu. Nah, kalau aku nggak salah sih waktu itu sebenarnya setelahnya waktu Kubangan itu kan aku tuh udah tahu bahwa di lab itu sebenarnya pendekatannya juga riset juga aktor-aktornya. Karena waktu itu kan aku dapat informasi itu setidaknya yang persiapan apa sih yang di Baduy itu waktu itu buat persiapan apa ya? Kubangan. Riset yang mana ya itu refleksi dari si Kubangan terus untuk masuk ke cermin. Iya. Nah itu yang aku ikutin karena aku ngikutin proses membaca prosesnya waktu itu kan teman-teman juga bikin report ya kalau nggak salah bikin laporan terus akhirnya ngikut latihan ya, melihat latihannya, terus kemudian waktu pertunjukannya juga waktu di Bentara Budaya Jakarta. Di sana. Itu udah mulai tuh ketertarikan, wah ini ternyata ada basis risetnya cukup kuat ya kan kayak gitu. Nah, baru setelah itu baru melihat ternyata ada potensi-potensi nih dari sebuah teater itu untuk bisa bergerak lebih akademis gitu ya, lebih akademis walaupun ini sebuah komunitas sebenarnya gitu. Itu yang menarik sebenarnya. Iya, baik, Bu. Jadi kalau di cross misalnya artinya secara pertunjukan, secara karya, secara ide kreatif akan berbeda ya apa yang dilakukan Lab Teater Ciputat ini. Insya Allah. Ya pokoknya memang banyak bedanya. Iya, semua berbeda. Tapi paling nggak apa yang menjadi pertunjukan lab itu apa? Apa yang menjadi ciri khas atau karakteristik pertunjukan di Lab Teater Ciputat itu? Saya kurang istilahnya itu kalau mau menandai karakteristik ini ya. Tapi minimal ada kaitan yang kita ingin tegaskan lah antara apa yang kita lakukan dalam proses bahkan riset gitu ya, bahkan live in di tengah-tengah masyarakat misalnya dengan apa yang dibuat di atas panggung. Artinya itu yang kita pengen istilahnya selalu hubungkan gitu. Dan selalu kita matchkan dan juga selalu kita istilahnya itu saling bagi asas manfaatnya gitu. Misalnya hasil dari latihan panjang kemudian kita bagi itu ke masyarakat yang bukan teater misalnya. Dan sebaliknya apa yang kita alami di masyarakat itu jadi bahan mentah untuk kita proses di ide selanjutnya gitu. Jadi itu ada selalu berkait itu gitu. Walaupun kemudian saat pertunjukan yang selanjutnya pasti kita akan lebih dulu melakukan studi gitu atas apa yang kita mau lakukan. Oke, kembali yang membedakan itu lah. Iya. Artinya selalu ada proses
di balik sebuah pertunjukan proses yang cukup panjang ya, cukup panjang, baik riset segala macam. Dan nah ini pertanyaan pribadi sebenarnya, kenapa you pengen jadi sutradara? Apa yang kenapa? Nggak tahu ya. Ini belum pernah gua tanyakan baik secara pribadi, personal, empat mata bini ataupun enggak. Ini gua tanyakan di momen ini. Jadi 95 ya waktu pertama kali di Teater Zahid itu sampai 99. Itu semua kegiatan saya ikut. Bahkan di teater apalagi itu semua elemen yang ada saya masukin itu. Artinya saya mau tahu lah kira-kira gitu. Apalagi urusan keproduksian, hampir setiap pertunjukan itu ya produksi ya main, atau kadang ngurusin lampu lah, ngurusin level apa gitu, rata artistik gitu. Sampai kemudian di tahun 99 itu saya nyatakan untuk oke, mulai dari sekarang gue mau jadi sutradara aja. Artinya, dan karena pada titik itu saya mau membuktikan bahwa ya kayaknya teater memang adalah juga bagian penting dari hidup gue gitu. The way of your life. Yes. Kayak gue aja gitu ya, jadi nggak pakai saya ya. Iya, bisa bolak-balik juga. Gitu. Kadang bisa gua, kadang lu, kadang saya, nggak apa-apa. Ada. Biasa disunting nih, kadang saya gue. Kita emang gitu, bunglon aja. Gitu ya. Iya. Ya itu jadi pokoknya dari 99, mulai gue 2000 itu bikin pertunjukan yang aduh itu sama Ical itu di pentas di tim. Kebetulan waktu itu komite teaternya Ratna Riantiarno ngundang kita kan untuk mentas di sana. Nah udah mulai dari situ juga gue niatin buat oke, kita studi Arifin untuk ikut serta dalam Festival Teater Jakarta. Oh itu ya. Tahun 2001 sampai 2003 ya. Iya, oke. Gitu. Pengen aja menjadi sutradara. Iya, pengen aja gitu. Kalau ditanya, oke. Nah, karya-karya Lab Teater Ciputat itu kan sebenarnya kalau diukur bukan sebuah kelompok teater yang menghasilkan karya-karya panggung pertunjukan yang produktif ya. Boleh dibilang karya pertunjukannya. Nah, itu kira-kira apa yang menyebabkan itu dibanding misalnya kelompok teater yang setiap tahun melakukan pentas? Ya banyak faktor lah ya. Juga soal apa istilahnya ya, soal proses atau pertunjukan itu butuh waktu, memang pengendapan, butuh juga diskusi yang panjang, butuh pencarian yang panjang juga. Tapi di luar itu juga ya berhadapan dengan kenyataan organisasi, kenyataan juga ya pribadi gitu, yang dimana tanggung jawab pertunjukan ternyata juga harus didukung oleh atau disokong oleh tanggung jawab yang lain gitu ya. Jadi misalnya saya bikin pertunjukan kayaknya gatal kalau banyak hal di luar pertunjukan itu tidak selesai atau belum selesai atau belum bisa kompak atau belum solid atau belum terdukung dan seterusnya. Ya, karena memang pertunjukan itu satu ensemble ya, satu kerja kolektif yang bahkan kenapa kemudian gue juga ngurusin FTI dulu kan sampai 10 tahun, juga berurusan dengan hal-hal yang di luar luar artistik lah. Karena gatel aja gitu loh, kalau nggak ikut serta di situ kayaknya siapa ya mau ngurusin kita gitu ya, ngurusin teater tuh siapa gitu ya. Jadi akhirnya lebih banyak jalan-jalan, lebih banyak ngurusin ini, ngurusin itu, artinya bekerja sama dengan artinya di luar pertunjukan teater gitu loh. Bermitra dengan banyak orang sehingga bisa juga memperkaya ya. Memungkinkan untuk tapi nggak kaya juga. Maksudnya kayaknya minum dulu. Oh ya maaf, saya lupa menawarkan, maaf. Ya kalau nggak haus diminum silakan aja ya. Tapi ekosistem itu ekosistem keseniannya kan. Kemudian baru belakangan lah, gue baru makin ngeh itu, oh itu ekosistem. Itu soal lingkungan yang juga kita harus pahamin. Baik. Oke, kalau Bu Ros, ini sampai sejauh ini maksudnya apakah riset itu apa? Katakanlah riset atau penelitian yang Bu Ros lakukan kira-kira apa ya? Bisa membantu nggak kira-kira buat senimannya sendiri atau bagaimana? Ya itu juga jadi pertanyaan mendasar sebenarnya ya. Kalau ketika dulu waktu itu kan kita sempat ngobrol sebenarnya di awal-awal, ini risetnya mau dibikin seperti apa gitu, dukungan dari riset waktu itu kan sebenarnya
test case yang pertama banget kita buat apa disiplin lah ya waktu itu kan yang di orang Pulau tuh. Jadi antara proses awal riset panjang untuk nyiapin data-data antropologi masyarakat, budaya dan lain-lain kayak gitu, kemudian masuk ke dalam proses penyiapan naskah ya waktu itu. Nah, sejauh apa ini kemudian bisa membantu kan gitu. Ternyata memang kan bisa berangkat ya dari situ, dan terus baru setelah itu jadi ada luaran ya, ada luaran lain yang dihasilkan dari sebuah keterlibatan teater di dalam masyarakat. Selain pertunjukannya, ternyata kita bisa memberikan sebuah produk akhir juga yang digunakan oleh masyarakat kayak gitu. Nah, tapi test case ini kan memang sebenarnya tuh kayak kalau buatku ya, jadi kayak semacam legacy gitu kan, kayak warisannya Lab Teater Ciputat tuh kalau udah ngurusin teater partisipasi ya, ada partisipasi masyarakat. Itu sebenarnya asik banget tuh. Ada produk akhir ini, dan semuanya itu dilakukan dengan sistematis gitu ya. Nah, jadi kalau buat saya sebenarnya itu kan rumusannya udah ada. Nah, cuman ini kan kalau misalnya dikerjakan lagi di sebuah tempat yang baru, itu juga butuh banyak energi gitu. Ya, karena kan orang-orang yang terlibat di riset itu kan terutama memang harus dikuatkan dari sisi metodologi, dari sisi pengambilan data termasuk. Jadi aktor-aktor itu sebenarnya yang paling kalau buatku tuh yang paling pengambil data yang paling depan itu justru adalah para aktor. Nah, jadi ini tinggal penguatannya aja sih, penguatan aktornya aja seperti apa. Kalau nanti ada produk-produk lain, maksudnya produk akhir lain ya di luar pertunjukan, tapi sebenarnya terutama itu sebenarnya penguatan aktornya. Karena aktor yang berbicara kepada masyarakat, dia yang menerima kan gitu. Tinggal variasi luarannya nanti ini jadi pertunjukan, nanti yang satu lagi ini mau jadi apa nih? Nah itu aja yang diproses. Jadi yang kita mau cari memang tidak ansih dia untuk kebutuhan aktor, betul, gitu loh. Tapi juga dia bisa diolah, gitu loh. Terus kemudian dijadiin satu produk ya, semacam produk buku itulah, yang bisa dibaca juga, gitu loh. Jadi bukan hanya untuk dipertunjukkan, gitu, tapi juga untuk bisa dibaca, gitu loh. Gitu, bahkan kemudian untuk disempurnakan ke depannya gitu ya. Itu formula yang sebenarnya udah istilahnya bisa digunakan lagi gitu ya. Formula ini sebenarnya udah bisa nih. Tinggal penyempurnaan itu ya sebenarnya itu tadi, penguatan di aktor. Kalau sutradara kan memang akan melihatnya nanti oke, ini jadi satu nih, tapi pengambilan data itu aktor emang terutama. Kak Bambang, semua diminum lagi. Oh iya, saya minum mulu. Kalau lagi grogi itu saya minum. Rasanya enak loh ini, airnya kayaknya ada rasa apa gitu. Nih, dari seluruh pertunjukan Lab Teater Ciputat, apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi main idealnya, apa yang menjadi kegelisahan Pak Bambang secara keseluruhan? Kalau yang dirumuskan lah, coba dirumuskan di misinya Lab Teater Ciputat itu kan kita mengusung tema-tema urban, kemudian bahkan hal-hal yang sebagai spiritual gitu ya. Terus itu semua juga karena menyadari ya lingkungan kita, siapa kita gitu kan. Kita hidup di lingkungan urban, kita juga punya background sekolah keagamaan, bahkan kemudian di UIN dengan lingkaran orang-orang yang cukup fasih membicarakan soal agama misalnya itu kan, dan itu sebetulnya kita jadikan background sebetulnya itu ya, atau yang kita ingin jadikan pijakan dasarnya lah ya. Kalau bicara soal keseluruhan itu, maka kalau dilihat dari bentuk-bentuknya ya itu selalu juga kita bisa lihat dengan 2-3 kata kunci itu. Misalnya sampai yang terakhir kita kolaborasi dengan Jepang misalnya, itu kan tidak bisa lepas dari urban gitu. Urban, dunia kapital, krisis ekologi gitu, misalnya urban dengan krisis ekologinya gitu, urban dengan krisis spiritualnya, urban dengan
ya krisis eksistensinya dan seterusnya. Itu yang di sejumlah pertunjukan itu kita usung. Jadi ada benang merah gitu. Iya, kalau mau di tema besar ya. Tema besar dari seperti itu. Gitu waktu itu bentar. Iya, baik. Oke. Ya. Cukup dulu. Ntar aku masuk dulu. Baiklah. Ada 2 pertanyaan yang khusus, yang spesial yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman saya di sini. Yang pertama adalah kesan Anda selama berada di Lab Teater Ciputat. Apa? Harus dari gue deh. Hah? Gue dulu, ampun. Apaan ya sih? Yang jujur. Apaan ya, Bang? Kalau gue nggak tahu nih ya, apakah kesan atau ke apa. Tapi yang jelas begini. Jadi karena gue tuh kan ngikutin lab itu kan berarti dari 2009 tadi. Intinya sih yang gue rasain itu, gue tuh kan kayak tarik ulur nih ya. Selama itu kayak tarik ulur. Kayak layangan itu ya. Kayak layangan. Kadang putus, nyambung lagi. Putus, ya pacaran dong. Iya. Tapi akhirnya tuh gue selalu balik dalam artian itu akan selalu memperhatikan. Mungkin juga karena ada kedekatan emosional ya sudah ya. Terus yang kedua juga ini kan selalu ada teman-teman baru kan gitu yang terlibat kayak gitu, dan gue selalu ngerasa kayak ada di rumah lagi gitu loh Sir. Kalau udah ada di lab itu kayak gue ada gitu aja. Selalu ingin pulang kampung. Kayak balik lagi aja. Jadi kalaupun gue udah kemudian pergi kemana gitu, nanti balik itu udah kayak ini nih yang harus gua pikirin ya, apalagi nih ada anak-anak baru lagi nih, ada aktor-aktor baru, wah ini mau ngapain lagi nih sama teman-teman. Jadi itu yang membuat gua mungkin ada dinamikanya juga kali ya. Kerinduan. Nah kalau sulit sebetulnya kalau gue sendiri karena ini istilahnya tuh organisasi atau komunitas yang gue turut melainkan juga gitu. Jadi apa ya kesannya ya? Ya kalau tidak kesan, pesannya lah. Enggak, tapi paling tidak gitu. Biar seperti orang tua kalau kita ke anak gitu apa ya kesannya, apa nih anaknya gitu. Tapi enggak, minimal belakangan ada satu istilahnya ya, optimisme boleh bilang gitu ya, ke depan gitu loh. Ketika belakangan teman-teman kembali solid, terus kemudian juga pengelolaan lab juga diperhatikan dengan seksama. Beberapa teman itu kan ada Ari, ada Bangkit, ada yang lainnya gitu, ada Ulan. Jadi satu sisi juga gue merasa kepercayaan gue penuh gitu ya. Dan sebaliknya teman-teman juga seperti tidak ada lagi semacam jarak atau apa gitu. Itu yang kesan gue gitu. Jadi apa yang dulu 15 tahun bikin bagaimana caranya bikin grup yang setara itu begitu susahnya gitu. Belakangan gue udah merasain ada satu poin ternyata kepercayaan yang penuh gitu ya, penuh, dan sebaliknya juga yang lain mempercayai gitu posisi masing-masing gitu, dan itu kita jadi lebih tenang aja berproses gitu ya. Jadi kita berarti sama-sama nih memikul beban semuanya, dan kemudian bekerja gitu kan dengan bukan hanya dasar hobi tapi juga ada visi di dalamnya, ada impian bersama, ada cita-cita bersama. Kira-kira gitu tuh. Iya. Saya mengerti sekali perasaan itu. Iya, saya sebetulnya. Mau ditikan air mata. Ini semacam nggak apa-apa kalau mau meneteskan air mata nggak apa-apa, tapi mau cikirkan nggak apa-apa. Karena ini kita sangat pelakunya bebas sekali. Tisunya mana? Saya nggak ada tisu. Nah, tapi emang itu jujur ya, benar. Kayaknya ada semangat baru, ada ini baru ya. Karena udah sampai pada titik, udah deh, kalau memang kita merasa terlukai oleh komunitas ini, kita bubar aja deh. Pernah udah sampai pada sempat titik pada itu. ada trauma pasti gitu. Saya nyatakan juga kan teman-teman, kita bubar aja. Kalau kita saling melukai, kita bubar aja. Kemudian tapi ada satu hal lagi yang membuat dia kembali. Itu seperti air di pantai. Iya, mengalir sampai jauh. Tsunami datang, bubar, kembali lagi. Nah ini ada lagi. Ini kan kondisinya memang agak cukup ya megap-megap ya. Nah kenapa? Ya kita tahu Bambang Priadi ini seorang seniman teater, kemudian juga sudah melakukan banyak hal dalam teater, melakukan kerjasama sana sini, melakukan pertunjukan sana sini, juga membantu, dan dia hidup di situ. Nah kira-kira apa yang membuat
itu bertahan gitu. Karena kita tahu memang iya ini boleh dikatakan stigma atau apa, teater itu tidak menghasilkan yang bentuknya cuan-cuan ya pun, cuan-cuan, no cuan, cuan-ki, no cuan ya. Tapi apa dari balik itu? Tapi kue cucur sih dapat. Kue cucur dapat ya. Oke lah. Ya, karena ini kadang kita datang latihan nih, malah kita yang keluar cuan banyak ya. Iya. Tapi kan kita sebetulnya dapat lebih banyak. Ya mudah-mudahan gitu kan, memang gitulah kan hidup ya. Kantong bolong. Nah, ini salah satunya yang di samping kita yang cuannya banyak keluar nih buat menghidupi. Tapi paling tidak kan kita percaya ini adalah pilihan, ini adalah salah profesi gitu ya. Yang walaupun belakangan negara baru gitu menyadari itu gitu ya. Ya udah, kita katakanlah satu tanggung jawab kita di sini gitu kan, kita harus tuntaskan sampai akhir hayat, itu aja udah. Iya udah. Mau gimana lagi? Mau gimana? Iya. Siapa lagi? Ayo Allah. Pak produser nanti honornya tambah ya podcast ini ya. Saya kira itu ya duka cita ya sama juga sebetulnya dengan profesi-profesi yang lain kan gitu ya. Ada jatuh bangunnya, ada dinamikanya. Itu sama kita malah dengan profesi yang lain. Bedanya cuma nggak ada tanggalnya. Itu aja. Benar, Be. Saya pernah dengar istilah kita orang teater sama orang gila itu sama. Tapi kita orang gila yang punya tujuan. Kalau orang gila ya gitu kira-kira gitu. Ya ada tujuannya. Iya. Sama-sama gila. Tapi orang gila yang punya tujuan. Tujuannya juga menjadi gila. Gila, menjadi orang gila berikutnya. Oke, baiklah. Nampaknya seru banget ya perbincangan kita hari ini bersama teman saya Bambang Priadi dan Rosida Erawati. Tentu saja karena kita akan mendapatkan sesuatu dari sini, mudah-mudahan ya. Dan jangan lupa Lab Teater Ciputat juga membuka peluang kepada kita semua, teman-teman handai tolan, sobat-sobat kreatif untuk bisa berkolaborasi, bergabung bersama kita. Dan jangan lupa tetap subscribe ya di sini, subscribe Lab Teater Ciputat. Nggak ada. Nanti ya. Di sini. Buka juga website kita di www.teaterciputat.com. Di situ akan banyak sekali informasi yang bisa kita dapat. Oke, kita tutup dengan kata bersambung ya. Oke, dari saya. Boleh. Teater adalah Jalan kebahagiaan.